Lur, selain dijuluki sebagai paru-paru dunia, Pulau Kalimantan pun dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Sejak zaman dahulu, sungai merupakan urat nadi transportasi dan juga perdagangan di Kalimantan. Salah satunya Sungai Pawan yang berada di Kabupaten Ketapang. Kak Tiara, lagi dipikirin nongol. Udah nyampe ternyata. Udah nyampe. Nih, bawa tikar mau kemana? Kebanjiran? Iya, kebanjiran. Enggak deh, bercanda aku. Emang jodoh kali ya, Lur. Lagi bengong sambil mendayung, nongol orangnya. Kalau kepala ikan yang nggak dipakai, nanti anterin ke rumah aku ya. Oh iya ya, nggak dipakai kok kepalanya, cuma dagingnya aja kalau tamblang mah. Gundul gitu loh, membawa pesanan tidak akan gagal. Apalagi UMKM ini membutuhkan kualitas ikan yang baik untuk amplangnya agar terasa lebih enak. Kali ini aku berada di sentra UMKM amplang milik Ibu Sarifah, Lur. Tepatnya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Semenjak ikan belida dilindungi karena semakin berkurang populasinya, ikan tengirilah menjadi andalan para pembuat amplang, Lur. Untuk membuat amplang, yang digunakan hanya daging ikannya saja. Makanya setelah difilet, langsung dipisahkan antara daging dengan kulit ikannya. Cara memisahkannya masih manual, Lur. Hanya menggunakan sendok seperti ini. Gampang toh? Ikan tengiri merupakan kerabat dekat dengan ikan tuna, tongkol, dan kembung. Ikan ini merupakan ikan pelagis yang biasa bergerombol kelompok kecil yang tidak jauh dari pantai. Tengiri biasanya hidup di perairan laut iklim tropis. Makanya cukup banyak tersebar di Indonesia. Kepalanya boleh nggak Bu? Nanti aku minta Bu. Boleh. Oh iya. Gundul itu bawa ke dalam. Oh iya ya. Ya, nanti saya siapkan kepalanya. Iya ya. Udah banyak ini. Yo wis, aku bawa masuk ke dalam aja yo, biar dagingnya langsung diolah. Ikan yang sudah tinggal dagingnya akan langsung dibumbui, Lur. Bumbunya pun sederhana, ada bawang putih, telur, garam, dan gula. Bu Syarifah langsung menghaluskan sendiri bahan-bahan yang telah disiapkannya. Bumbu sudah halus, langsung dicampur dengan ikan yang telah dikerok. Jika sudah tercampur rata, barulah daging ikan akan diadon dengan tepung tapioka. Mengolahnya pun harus sampai benar-benar kalis yo, supaya nanti ketika digoreng, adonan tidak lengket satu dengan yang lainnya. Jika masih lengket, boleh ditaburi tepung sedikit demi sedikit. Adonan benar-benar sudah kalis nih, Lur. Langsung dipotong-potong dan dipipihkan yo. Agar sesuai tipis adonannya, mempipihkannya pun menggunakan botol seperti ini. Pokoknya ini masih manual, Lur. Menurut berbagai referensi, amplang ini berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan sudah ada sejak tahun 70-an. Amplang pun dibuat dengan berbagai bentuk. Ada yang bulat, ada juga yang panjang seperti yang dikerjakan ibu-ibu di sini. Setelah ukurannya sesuai, maka adonan amplang pun siap untuk digoreng, Lur. Untuk menggorengnya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Menggunakan api kecil supaya matangnya merata. Tidak lupa saat menggorengnya pun
Harus sambil diaduk-aduk agar tidak gosong yo. Dul, ini kepala ikannya sampai yang pesan. Oh, makasih Pak ya. Ya, Terus ini amplangnya gimana Pak? saya yang jatinya. Oh iya ya, makasih Pak. Sambil menunggu aku datang, kita intip persiapan dari Kak Tiara yuk lur. Tuh kan, Kak Tiara sudah mulai menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak tamales. Selain menyedapkan makanan, bawang putih juga menjaga kesehatan lever loh lur. Karena bawang putih bersifat detox, mampu menyingkirkan racun dalam tubuh. Kemudian digeprek dan dicincang kasar yo lur. Sedangkan saudara kembarnya, si bawang merah, cukup diiris tipis-tipis yo. Untuk bawang bombay, baiknya dipotong dadu kecil-kecil aja lur, supaya tekstur krenyes-krenyesnya masih terasa. Kalau makanan tanpa cabai itu kurang lengkap rasanya. Untuk cabai merah dan cabai gendotnya dipotong miring yo lur. Tiara, nih kepala ikannya udah aku bawain. Oh iya Ndul, tolong di presto ya Ndul. Oh, di presto sekalian, terus dihancurin. Iya, Oh iya ya, nanti aku tumbuk ya. makasih. Untuk adonan tamales mudah kok lur. Kita pakai tepung beras, jangan lupa dikasih air secukupnya. Jangan sampai adonan menjadi cair yo. Tambahkan juga garam dan lada bubuk untuk menambah sedap masakan tamalesnya lur. Warna dari tepung beras ini kan cuma putih tok, kurang cantik rasanya. Tambahkan pasta makanan berwarna merah muda aja yo, biar makin cantik kayak Kak Tiara. Presto kepala ikan kurang lebih 1 jam lamanya, supaya benar-benar empuk. Sudah mulai lunak nih lur kepala ikan tenggirinya. Mumpung masih panas, langsung ditumbuk sampai halus. Kalsium merupakan kandungan yang paling banyak pada kepala ikan, karena banyaknya tulang pada bagian kepala tenggiri. Untuk bagian yang masih keras dibuang aja yo, daripada nanti makan malah keselak. Sekarang saatnya tumis-tumis. Bumbu yang sudah diiris dan dicincang langsung dimasukkan saat minyak sudah panas. Ketika sudah mulai layu dan harum, baru deh kepala ikan yang sudah halus dimasukkan. Tumis sebentar aja, soalnya sudah matang kan kepala ikannya. Kak Tiara, nih tumisan kepala ikannya sudah jadi nih, sudah matang. Jangan lupa pokoknya aku diundang ya. Iya Ndul. Tinggal dulu ya Kak. Iya Ndul. Isian tamalesnya sudah jadi. Sekarang tinggal isi adonan dengan tumisan kepala ikannya. Sekilas bentuknya mirip dengan nagasari yo. Biasanya tamales makanan Meksiko ini dibungkus menggunakan kulit jagung. Tapi kita inovasi menggunakan daun simpur yang biasa digunakan masyarakat Dayak untuk membungkus makanan. Setelah selesai, barulah tamales dikukus. Kurang lebih 45 menit lamanya. Dan ini dia hasilnya lur. Tamales kepala tenggiri ala Ketapang. Langsung aja yuk kita cicipin. Tamalesnya lembut. Apalagi isiannya yang tadi aku masak, gurih dan pedas. Cocok banget ternyata.
Untuk aroma khas kepala tenggirinya pun tidak terlalu menyengat. Jangan pernah berhenti berinovasi yo lur, supaya gak bosan kepala ikan hanya di sayur aja. Selamat mencoba.